Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini. Teman-teman melihat kondisi market ya. Kalau kita lihat untuk aset kali ini memang masih hijau royo-royo ya teman-teman, dan mudah-mudahan bisa lah ya bertahan seperti itu. Oke. Nah, langsung saja teman-teman kita akan membahas perihal loans, karena di sini memang ada beberapa informasi yang benar harus teman-teman ketahui lah ya bagi yang belum mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat dari grup token lagi sorry loans ya teman-teman ya, Luna Classic ini kemarin setelah hasil AMA daripada Binance ya kan, di sini dropnya cukup lumayan gitu, terendahnya sampai di area 21 lah ya, di 21 dengan 30 belakang koma ya kan, dan hari ini berusaha naik lagi di kepala 25 untuk per video ini dibuat ya kan, dan harga tertinggi hari ini tadi di kepala 26 gitu ya. Nah, akan kasih launch ini mampu naik lagi karena di sini juga ada statement yang mengasih win-win solution ya. Binance Changpeng Zhou CEO Binance ngasih win-win solution buat si Luna Classic. Apa win-win solution tersebut akan kita bahas teman-teman ya. Tapi sebelum kita membahas tersebut, yang perlu kalian lihat ya, untuk pembakaran Luna Classic per video ini dibuat ya teman-teman, yaitu 7,3 juta ya hari ini tadi teman-teman ya. Kalau kemarin ya, hari kemarin itu sempat membakar ya 455 juta. Nah, untuk 2 hari yang lalu di sini kisaran 380 ya teman-teman ya. Nah, jadi lumayan banyak gitu untuk pembakarannya teman-teman ya, 380. Ya, kalau kita lihat bersama ya, kalau enaknya sih lihat di mana ya, Brown Tracker kah di sini ya. Nanti akan kita bahas ya hasil daripada win-win solution daripada Changpeng Zhou untuk komunitas Terra Luna Classic ya teman-teman ya. Oke, ini untuk burn harian ya teman-teman, yaitu 5,09 juta ya, atau burn total ya, ini totalnya teman-teman, totalnya sudah 5 miliar something lah, 5 miliar lebih ya untuk total burnnya teman-teman. Oke, dan untuk circulating supply-nya ya berkurang ya, antara yang tadinya 6,9 sekarang tinggal 6,8 triliun gitu teman-teman. Oke ya, jadi ada pengurangan juga untuk supply loans ya. Mantap, maksudnya pengurangan karena dibakar ya. Nah, langsung teman-teman, ini statement dari Changpeng Zhou atau win-win solution setelah terjadinya AMA ya. Akankah Binance mendukung pembakaran loans sebesar 1,2% untuk setiap perdagangan di Binance ya? Setiap perdagangan loh, ini berarti perdagangan spot, margin dan sebagainya ya. Nah, saya mendapatkan pertanyaan ini di ruang Twitter saya hari ini. Saya berbicara selama beberapa menit tentang hal itu, tetapi saya ingin meluangkan waktu untuk menjawab ini lebih mendalam lagi. Nah, lebih mendalam lagi dan tindakan yang akan kami ambil. Oke. Nah, dari sesi AMA yang dilakukan Changpeng Zhou semalam dengan validator Luna Classic ya. Itu validator itu kan sebenarnya meminta bantuan Binance untuk menerapkan tax burn secara off chain. Oke, secara off chain teman-teman ya, perdagangannya intinya pajak di setiap perdagangan. Namun Changpeng Zhou tidak menyetujui hal tersebut, bukannya tidak menyetujui ya, tapi dia belum mau menerapkan hal tersebut, alias ya bisa dikatakan tidak setuju lah ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu saya ditanya tentang pembakaran loans di Twitter ya. Dan saya menjawab, proyek tersebut perlu mengimplementasikan koinnya secara berantai terlebih dahulu ya. Komentar ini agar terbuka untuk interpretasi. Dan banyak orang berpikir ini berita bahwa jika itu terjadi secara on-chain, Binance juga akan mengimplementasikan semua pembakaran launch off chain. Ini adalah interpretasi yang salah. Aku tidak membuat janji apapun. Memang Changpeng Zhou waktu itu nggak membuat janji perihal itu ya teman-teman. Dia hanya mengungkapkan memang kalau meminta bantuan, intinya dia harus menerapkan pembakaran dulu lah secara on chain gitu teman-teman ya. Jadi Binance nggak pernah bilang saya akan mendukung pembakaran secara off chain. Tapi kalau on chain memang di Binance mendukung gitu teman-teman. Yang tidak didukung adalah off chainnya. Tapi
Di sini teman-teman yang perlu kita ketahui ya. Jadi setelah AMA mungkin validator-validator itu apa ya, menghubungi ya, bicara lagi lah dengan Cheng Peng Su untuk meminta solusi nih terbaiknya seperti apa biar Luna Classic juga bisa bangkit lagi. Nah di sini dari statement Cheng Peng Su memberikan saran nih, memberikan kayak apa ya, bisa dikatakan sedikit harapan lah untuk Luna Classic. Kita perlu memikirkan teori permainan yang terlibat. Semua orang mungkin ingin semua platform dan rantai membakar 1,2% di setiap transaksi. Orang ingin melihat pasokan berkurang, tetapi banyak hal berubah ketika hal itu secara langsung mengaruhi keseimbangan mereka. Kecuali kita bisa mendapatkan setiap pertukaran pusat di seluruh dunia untuk menerapkan ini, itu tidak akan berhasil. Oke. Nah, jadi sebenarnya Cheng Peng Su ini ya yang ditakutkan ketika dia melakukan pemungutan pajak di perdagangan spot atau secara off-chain, yang ditakutkan adalah orang-orang yang ada di Binance ini berpindah ke exchange lain yang tidak menerapkan hal tersebut. Maka itu akan membuat volume daripada Binance ini turun gitu teman-teman ya. Itu yang ditakutkan oleh Cheng Peng Su. Terus jika Binance menagih 1,2% per transaksi, saya rasa kami tidak akan membakar terlalu banyak ya. Jika memang Binance ini menerapkan 1,2% di setiap transaksi launch, maka apa ya, statement dari Cheng Peng Su ini, dia tidak akan membakar terlalu banyak lah, intinya seperti itu ya. Terus banyak karena sebagian besar pedagang launch akan pergi ke bursa lain yang tidak memiliki bakar. Saya bisa saja salah. Nah, ini yang antisipasi oleh Cheng Peng Su. Ketika Cheng Peng Su meletakkan 1,2% tax burn, takutnya antisipasi Cheng Peng Su ini ya berpikirnya orang-orang yang memiliki launch di Binance akan berpindah ke exchange yang tidak melakukan pembakaran secara off-chain gitu teman-teman ya. Jadi ya antisipasi yang cukup bagus dari Cheng Peng Su. Nah, jadi kami akan mendengarkan komunitas kami ya. Jadi di sini ada beberapa win-win solution, ada beberapa langkah yang memang benar akan diambil oleh Binance ya. Nah, langkah 1, kami akan menerapkan tombol opsional teman-teman ya, tombol opsional bagi orang-orang yang memilih untuk membayar pajak 1,2% untuk perdagangan launch mereka. Oke. Nah, jadi ini bisa dikatakan ini tombol opsional ini teman-teman adalah tombol yang orang-orang mau melakukan sukarelawan untuk melakukan pembakaran daripada Luna Classic sebesar 1,2% di perdagangannya Binance. Oke. Langkah kedua yaitu ketika akun opsional ini mencapai holding 25% dari total launch yang ditahan di Binance, kami memulai membebankan pajak 1,2% untuk semua trader opsional saat mereka memperdagangkan launch ya. Nah, jadi ketika opsional ini mencapai holding 25%, 25% ini diambil dari semua data yang megang launch di Binance ya teman-teman. Jadi dari total 100% orang yang memegang launch di Binance itu akan diambil 25%-nya sebagai hasil votingnya, kurang lebih seperti itu. Jika mencapai 25% dari antusias orang-orang ini untuk melakukan pembakaran, maka Binance ini teman-teman ya mencegah orang jadi Binance ini ya memilih untuk membayar pajak. Jadi mana ya tadi ya, Binance ini yang ditahan di Binance, kami mulai membebankan pajak 1,2% untuk semua trader opsional. Nah, jadi akan menerapkan di semua trader opsionalnya nanti teman-teman. Oke. Dan memperdagangkan launch ini mencegah orang tidak memegang launch untuk mempengaruhi suara. Nah, jadi saat mereka memperdagangkan Luna Classic, ini mencegah orang yang tidak memegang Luna Classic untuk mempengaruhi suara. Ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi pengadopsi awal bahwa mereka bukan satu-satunya yang membayar ekstra 1,2% pajak, hanya berlaku pada quorum 25%. Ini akan mendorong mereka untuk ikut serta dengan lebih mudah. Nah, jadi untuk orang-orang yang tidak memiliki Luna Classic jadi nggak akan bisa ikut campur gitu, karena ini ditujukan terhadap orang-orang yang mempunyai Luna Classic di platformnya Binance. Oke. Terus langkah ketiga teman-teman ya, ketika perdagangan opsional ini mencapai 50% dari total volume perdagangan launch di Binance ya, jadi harus mencapai total 50% nih ya untuk
volume perdagangan launch di Binance, kami akan meluncurkan pajak perdagangan 1,2%. Ya. Jadi dia harus mampu bertahan nih di area 50% dari total volume perdagangan. Jadi memang orang-orang ini harus selalu melakukan perdagangan agar volume Luna Classic ini bisa mencapai ke 50% ya dari total volumenya ya, separohnya gitu teman-teman. Jadi harus ada interaksi perjualan, perdagangan dan sebagainya ya. Nah, ketika volume tersebut mencapai 50%, maka Binance ini akan menerapkan pajak secara off-chain di setiap off-chain ya, karena akan mengambil pajak di setiap perdagangan gitu teman-teman, untuk semua perdagangan launch ya, untuk semua perdagangan launch, oke? Ini mencegah paus launch besar yang mungkin memegang jumlah besar tetapi tidak aktif berdagang untuk mempengaruhi suara. Jadi paus yang memegang aset launch terbesar yang bisa dikatakan dia vakum, tidak melakukan transaksi jual beli, itu akan membatasi paus tersebut ya. Nah, tapi di sini ada poin yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Jika ambang batas untuk langkah kedua adalah ini ya teman-teman, 25% ya. Tidak dapat dicapai dalam waktu 1 bulan. Dikasih waktu hanya 1 bulan teman-teman setelah penyelesaian langkah 1, atau turun kembali di bawah ambang batas di masa mendatang, kami akan menghapus fitur keikutsertaan untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lebih sederhana. Nah, jadi memang harus ranknya ini harus tetap berada di area 25% ya untuk opsionalnya orang-orang yang melakukan opsional tersebut ya. Jadi nggak boleh turun dari itu ya teman-teman. Kalau lebih boleh, tapi kalau turun nggak boleh ya. Nah, kalau sampai turun maka Binance ini akan mencabut ya keikutsertaan dalam pembakaran secara off-chain. Mungkin hanya diterapkan secara on-chain aja nantinya. Kami percaya ini adalah cara paling ilmiah untuk memilih oleh para pedagang kami. Nah, jadi ini adalah cara daripada Changpeng Zhou ya untuk memberikan pilihan terhadap komunitas Luna Classic yang memegang akun launch-nya di dalam platform Binance gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan sih bisa sesuai target lah ya, seperti itu. Tapi kalau nggak bisa sesuai target ya udah terima aja gitu ya, karena memang mungkin hanya on-chain yang akan diterapkan oleh Binance. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.